Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi dan ukhti, anak soleh dan solehah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang, mudah-mudahan kakak selalu semangat memperhatikan, menelaah video yang Ustazah berikan. Baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pembahasan hari ini Ustazah akan membahas tema 7, menyikapi perkembangan teknologi. Subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 3 dan 4. Tolong diperhatikan dan disimak video yang Ustazah berikan. Pembelajaran 3. Simaklah teks yang ada di buku siswa halaman 136 sampai 137 yang menceritakan tentang Ahmad dan ayahnya pergi berjalan-jalan ke sebuah pusat toko telepon genggam yang menceritakan tentang kemajuan teknologi komunikasi. Yang dulunya kita ingin mengirim surat mesti pergi ke kantor pos. Untuk saat ini kita mengirim surat bisa dengan telepon genggam. Selanjutnya, kerjakan latihan berikut. Tulislah 5 kata berhubungan dengan teknologi komunikasi yang ada pada teks tersebut. Kemudian, buatlah kalimat menggunakan kata tersebut dengan kalimatmu sendiri. Bacalah kembali teks di atas dengan teliti. Tulislah kembali isi teks tersebut dengan kata-katamu sendiri. Melanie dan Wayan bermain telepon-teleponan dari 2 kaleng yang disambungkan dengan tali. Mereka juga menghias bagian kaleng tersebut dengan motif geometris yang mirip dengan kain batik. Berikut ini contoh motif geometris yang mereka buat. Ada banyak benda yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Tahukah kamu berapa keliling dan luas bingkai-bingkai tersebut? Mari kita pelajari cara mengukur kelilingnya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan alat ukur tidak baku seperti tali, benang, atau batang korek api. Berikut ini adalah cara menentukan keliling persegi panjang dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Misalnya kita gunakan batang korek api. Lihatlah contoh berikut. Panjangnya ada 5 batang korek api. Lebarnya ada 4 batang korek api. Berapa kelilingnya? 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api ditambah 4 batang korek api ditambah 4 batang korek api. 5-nya ada 2 berarti 2 dikali 5. 4-nya ada 2 berarti 2 dikali 4. 2 dikali 5, 10. Ditambah 2 dikali 4, 8. 10 ditambah 8 sama dengan 18 batang korek api. Berarti kelilingnya adalah 18 batang korek api. Mari kita berlatih kakak. Perhatikanlah berapa keliling dan luas bingkai-bingkai berikut ini dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Buka buku paket kakak halaman 141. Perhatikan gambar figura di samping. Panjangnya 7 batang korek api, lebarnya 5 batang korek api. Kelilingnya sama dengan 7 batang korek api ditambah 7 batang korek api ditambah 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api. Sama dengan 2 dikali 7 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 14 ditambah 10. Sama dengan 24 batang korek api. Jadi keliling figura tersebut adalah 24 korek api. Perhatikan gambar televisi di samping. Panjangnya 13 batang korek api, lebarnya 8 batang korek api. Kelilingnya 13 batang korek api ditambah 13 batang korek api ditambah 8 batang korek api ditambah 8 batang korek api. Sama dengan 2 dikali 13 ditambah 2 dikali 8 sama dengan 26 ditambah 16 sama dengan 42 batang korek api. Jadi keliling televisi tersebut adalah
42 batang korek api. Pembelajaran 4. Kalian pernah rekreasi ke pantai atau ke danau, bukan? Kalian pasti merasa senang bermain air di sana. Kalian harus berhati-hati bermain di pantai atau di danau, terutama di air yang dalam. Perhatikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat beraktivitas di air. Yang pertama, selalu menjauhi kolam atau laut jika badai mendekat, meskipun kalian bisa menyelam. Kedua, jangan berenang terlalu ke tengah, terutama jika ombak pasang. Ketiga, gunakan pelampung jika tidak mahir berenang. Keempat, perhatikan kualitas air laut, apakah mengandung bahan kimia berbahaya atau tidak. Kelima, selalu perhatikan rambu larangan di tepi pantai. Sebelum melakukan renang, lakukanlah berbagai aktivitas berikut. A. Melakukan pemanasan. Pemanasan harus dilakukan agar terhindar dari cedera. B. Latihan injak-injak air. Belajar injak-injak air diperuntukkan sebagai proses adaptasi tubuh dengan air. Duduklah di tepi kolam, lalu masukkan kakimu ke dalam air. Setelah itu, gerakan kakimu di dalam air. Yang C. Membasahi tubuh. Aktivitas ini juga berfungsi untuk melakukan adaptasi dengan air. Masukkan kakimu ke dalam kolam, gerakan kakimu sambil basahi tubuhmu. Gunakan kedua tanganmu agar membasahi seluruh tubuh. Basahi tubuhmu hingga benar-benar basah. Rasti rutin berenang seminggu sekali bersama Melanie dan Anna. Seusai berenang, Rasti diajak ibunya ke kantor pos. Ibunya hendak mengirim barang kepada pelanggannya. Rasti terkesan dengan suasana di kantor pos. Sepulang dari kantor pos, Rasti menulis surat untuk pamannya di Medan. Surat itu berisi perjalanannya berkunjung ke kantor pos. Ayo kita membaca surat Rasti yang ada di buku siswa halaman 146 sampai 147 dengan suara jelas dan tegas. Kalian tentu sudah memahami teks bacaan di atas. Buatlah pertanyaan dengan kalimatmu sendiri dengan jawaban yang sudah disediakan. Buatlah pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Pertanyaan yang dibuat mengacu pada jawaban yang diberikan di bawah ini. Ini sudah Ustazah berikan contohnya. Pertama, pertanyaannya, siapa yang mengirim surat kepada paman? Jawabannya Rasti. Yang kedua, jawabannya ke kantor pos. Pertanyaannya berarti apa? Kemana Rasti dan ibunya berkunjung? Di sini bisa kakak diskusikan dengan anggota keluarga kakak di rumah tentang kemampuan khusus yang dimiliki oleh keluarga kakak di rumah. Menghargai kemampuan orang lain termasuk pengamalan sila keberapa dari Pancasila, kemudian buatlah kesimpulannya dari diskusi kakak. Mungkin hanya ini yang Ustazah bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.